Shalom Sobat ICC, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Hendru di Devotion Pagi pada hari ini. Dan saya yakin Sobat ICC berada di kondisi yang sangat baik, diberkati Tuhan dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini saya mau membawakan Devotion Pagi dengan topik GPS Hidup dan Ketaatan. Saya mau membawa saudara balik kembali 15 tahun dari sekarang. Dulu kalau kita mau pergi ke satu tempat, bukan hanya kita menanyakan alamatnya di mana, tetapi kita juga meminta directionnya. Kita minta arahannya. Belok di mana, patokannya apa, beloknya tuh di jalan mana. Jadi kita harus mengikuti arahan dari yang memberi kemana kita harus pergi. Terkadang di tengah jalan kita bingung. Ketika di tengah jalan kita bingung, kita tanya orang, "Pak, alamat ini di mana?" Atau mungkin kita tanya Pak polisi kalau memang ada. Sekarang kita fast forward ke depan. Sekarang kalau kita mau pergi kemanapun, kita tinggal masukin alamat di Google Map, klik GPS atau Global Positioning System di mobil kita, langsung memberi arahan kemana kita harus pergi, di mana kita harus belok, di mana kita harus lurus. Itu semua sudah dijelaskan di Google Map. Tapi coba bayangkan kita mau bikin satu eksperimen. Masukkan alamat yang ada 7 di Google Map, tapi ketika Google Map bilang belok kiri, saudara coba belok kanan. Ketika Google Map bilang belok kanan, saudara belok kiri atau lurus. Jadi sama sekali bertolak belakang dengan Google Map yang mengarahkan kemana tujuan Anda. Dan resultnya, hasilnya, saudara bakal makin jauh dari tujuan yang Anda ingin tujukan. Misalnya, Anda dari rumah mau ke ICC. Masukin alamat ICC, ketika klik, lalu misalnya GPS di mobil Anda bilang belok kiri. Anda jangan belok kiri, beloknya belok kanan. Atau GPS bilang belok dalam 500 meter, belok kanan. Nanti dalam 500 meter, Anda lurus. Anda coba, setelah mungkin setengah jam, Anda mungkin bukan nyampe di ICC, tapi mungkin Anda nyampe di Bandung Timur atau Bandung Selatan. Jauh dari tempat tujuan. Demikian juga hidup kita. Sejak kita lahir baru, kita diberikan yang namanya Roh Kudus yang menjadi GPS hidup kita. Kemana kita harus melangkah, kemana kita harus pergi, itu Roh Kudus berbisik di hati kecil kita. Tetapi kalau kita tidak taat, kalau kita bergerak sesuai dengan kemauan kita sendiri, maka rencana Tuhan atas hidup kita itu tidak akan terjadi. Maka kita akan jauh melenceng dari rencana Tuhan. Nah, di pagi ini, yuk kita sama-sama belajar. Ada 4 tokoh Alkitab yang sangat terkenal dengan ketaatannya. Yang pertama adalah Abraham. Siapa yang tidak kenal Abraham? Dari awal kita bisa baca di Kejadian 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara bisa tahu, dia sudah berumur 75 tahun. Terkadang kita aja kalau diminta meninggalkan keluarga, teman, rumah, pergi ke satu tempat yang kita betul-betul asing, kita nggak ngerti, kadang-kadang kita nggak mau. Tetapi Abraham, walaupun memang dia berpikir cukup lama, tapi dia taat. Dia akhirnya pergi tanpa menghiraukan segala sesuatunya. Dia tinggalkan semua, dia taat, dan dia pergi. Dan yang kedua, Abraham itu menyerahkan anak satu-satunya untuk menjadi korban persembahan pada Tuhan. Saudara bayangkan, Tuhan meminta, Tuhan menyuruh ke Abraham, korbankan anakmu. Dia nggak ada ba, nggak ada bi, nggak ada bu. Dia langsung ajak anaknya naik ke atas gunung, diikat, dan mau dikorbankan. Bayangkan itu kalau terjadi pada saudara dan saya. Mungkin kita agak sulit
untuk taat. Itu Abraham. Makanya ketaatan Abraham itulah contoh yang paling ekstrim mungkin yang kita pernah tahu. Dan yang kedua, Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mungkin salah satu tokoh Alkitab yang mentaati Tuhan di dunia yang sedang kacau, korup, semua lagi ngaco, tetapi dia taat. Dia mengikuti instruksi Tuhan. Dia disuruh bikin Noah's Ark. Dia disuruh bikin bahtera yang besar. Walaupun semua orang mencemooh, dia orangnya gila. Buat apa ini bahtera sebesar ini? Tapi dia taat. Dia diminta untuk mengumpulkan hewan-hewan yang mungkin dia tidak pernah mendengar sebelumnya. Tapi dia taat. Dia kumpulin semua. Dan akhirnya dia bisa menyelamatkan keluarganya dan dia juga bisa selamat di atas bahtera. Di Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukannya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Jadi Nabi Nuh tanpa ragu dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sosok yang ketiga, Yesus sendiri. Yesus selalu melakukan kehendak Bapa. Di Lukas ayat 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalah engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Makanya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, hatinya galau. Sebetulnya dia kalau mau, dia bisa kabur atau dia bisa pergi. Dia bisa tidak melewati apa yang dia harus lewati. Dan dia rela untuk melepaskan kesetaraannya dengan Bapa, untuk menjadi sama dengan manusia, dan merendahkan dirinya untuk rela mati di kayu salib. Padahal dia sendiri adalah juru selamat, Mesias. Dan Yesus pun tahu dia harus taat atas kehendak Allah supaya rencana Allah terjadi, supaya manusia diselamatkan. Dan yang keempat, di kehidupan lamanya Paulus itu terkenal sangat kejam. Dia membunuh orang-orang yang percaya sama Yesus. Dia merusak semua gereja-gereja. Tapi siapa sangka perjumpaannya dengan Tuhan, dia berubah 180 derajat. Hidupnya berubah. Dia yang ibaratnya membunuh orang-orang yang percaya sama Yesus, dia berubah 180 derajat. Dia yang menjadi radikal. Dia rela mati demi Yesus. Dan di Roma 1 ayat 5, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Makanya Paulus itu sangat terkenal bukan hanya sosok yang beriman, tetapi punya kualitas iman yang taat. Makanya kesimpulan yang kita bisa ambil, yang pertama, ketaatan akan membuat kita mampu untuk mengorbankan agenda pribadi demi agenda Tuhan. Yang kedua, ketaatan bisa membuat kita rela. Kita bisa melawan arus dunia. Dunia mungkin bilang A, kita melakukan B. Kita tidak melakukan apa yang dunia mau. Yang ketiga, ketaatan akan mampu membuat kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Walaupun berat, tetapi ada rencana yang luar biasa untuk kita semua ketika kita taat. Dan yang keempat, ketaatan mampu mentransformasi, mengubahkan hidup seseorang 180 derajat dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru dalam Tuhan. Nah, kita juga bisa lihat benang merahnya semua di tokoh Alkitab yang tadi saya sebutkan. Mereka punya rencana Tuhan itu nyata dalam hidup mereka ketika mereka taat. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk setia dan taat pada GPS hidup saudara, yaitu Roh Kudus. Ketika memang Roh Kudus menghimbau atau Anda mendengar suara dari Roh Kudus untuk melakukan sesuatu, cobalah untuk taat.
Jangan berjalan bersama-sama dengan dunia, tetapi belajar untuk taat pada Roh Kudus. Dan rencana Tuhan akan nyata dalam kehidupan kalian. Demikianlah devotion pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk berdoa untuk sobat ICC di rumah yang mungkin sedang kehilangan arah, sedang bingung, tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus bisa mengubah hidup saudara. Roh Kudus bisa menuntun, dan Roh Kudus juga bisa mengubahkan, mentransformasikan saudara ke arah yang jauh lebih baik. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hamba berdoa untuk sobat ICC yang di rumah, dimanapun mereka berada. Pada saat ini, mereka mungkin sedang kebingungan. Bingung hendak jalan ke kiri atau jalan ke kanan. Hamba percaya bahwa Roh Kudus akan menunjukkan jalan kemana mereka harus melangkah. Berikan juga mereka roh ketaatan untuk bisa menaati apa yang memang sudah ditunjukkan oleh Roh Kudus. Biar ketaatan mereka bisa mengubah hidup mereka, bisa mentransformasi hidup mereka dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Sehingga rencanamu yang luar biasa bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Bungkus balut semua sobat ICC yang ada di rumah, sehingga apa yang menjadi rencana Engkau bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Sekian devotion pada pagi hari ini. Sampai ketemu kembali di devotion pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.